Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Danang Priyowibowo dengan NIM 0595979138. Saya adalah mahasiswa program studi Data Science. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 1 untuk mata kuliah Basis Data, yaitu merancang Entity Relationship Diagram atau ERD untuk studi kasus sistem pelayanan di rumah sakit. Baik, pada tugas praktikum 1 kali ini, untuk soalnya adalah sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pada pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Baik, untuk yang terkait. Nah, dari kasus atau contoh soal tersebut, maka ditemukan ada 3 entity, yaitu satu adalah ini ya, dokter, pasien, dan administrator. Setelah kita melakukan identifikasi entity, langkah selanjutnya atau langkah kedua adalah kita memberikan atribut atau kita memberikan baju ya, bisa dianalogikan seperti itu. Kita memberikan atribut agar memudahkan kita untuk mengerjakan tugas praktek 1 ini. Jadi biar tidak tertumpang tindih data. Nah, dari ketiga entity ini, maka kita kasihkan atribut karena di dalam soal tidak menyebutkan atau memiliki spesifikasi khusus. Contohnya misalkan dokter, atributnya adalah misalkan nama dokter atau misalkan nomor HP. Untuk pasien misalkan nama pasien atau jenis kelamin, atau administrator adalah misalkan nama admin. Nah, karena di soal tidak menyebutkan secara spesifik, maka di sini kita bebas untuk menentukan masing-masing atribut dari ketiga entity. Nah, untuk yang pertama adalah dokter. Dokter ini mempunyai atribut ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialisasi, dan waktu kerja. Lalu pasien memiliki atribut atau saya kasih atribut ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, dan nomor HP. Lalu untuk administrator, saya memberikan atribut waktu jaga, ID admin, dan nama admin. Lalu langkah berikutnya, langkah ketiga setelah kita mendapatkan entity atau entitas dan atributnya, langkah ketiga adalah kita menetapkan atau mengidentifikasi dan dari seluruh himpunan relasi dari antara himpunan entity, atau lebih tepatnya kita menghubungkan relasi antara entity. Jadi setelah kita melakukan identifikasi entity, lalu kita memberikan atribut ini, atributnya. Lalu yang ketiga adalah kita mengidentifikasi atau menghubungkan antar entity, dokter ke pasien, pasien ke administrator. Maka dapat ditemukan seperti yang di layar ini adalah dokter. Kalau kita baca dokter, hubungan dokter antara pasien adalah memeriksa. Lalu dokter ke administrasi hubungannya adalah simpan data. Lalu pasien ke administrasi adalah mendaftar atau bisa juga menyerahkan data diri. Lalu administrator ke dokter hubungannya adalah menyimpan data atau menyerahkan data. Administrator ke pasien tadi melayani. Nah, setelah kita melakukan identifikasi 1, 2, 3, yang ke satu tadi kita menentukan identitas, yang kedua atribut, yang ketiga hubungan atau relasi, yang keempat kita adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi atau derajat kardinalitas. Nah, untuk yang pertama di soal tadi adalah menyebutkan banyak dokter memiliki banyak pasien. Jadi banyak dokter ini hubungan memeriksa banyak pasien. Lalu banyak pasien mendaftar ke bagian administrator. Lalu banyak administrator memberikan data kepada dokter. Lalu banyak dokter dapat memeriksa ke pasien dan memberikan resep. Untuk derajat kardinalitasnya adalah karena di sini menyatakan banyak dokter melayani banyak pasien banyak mendaftarkan dokter, maka untuk data ini adalah asosiatif atau many to many atau banyak ke banyak. Maka ditemukan dokter
dengan pasien adalah banyak ke banyak. Ya, karena banyak dokter memeriksa banyak pasien. Lalu dokter dengan administrator adalah banyak ke banyak. Jadi banyak dokter atau banyak administrasi menyerahkan data ke banyak dokter. Lalu yang berikutnya ada banyak dokter dapat memeriksa ke banyak pasien. Jadi saya ulangi ya, untuk kardinalitasnya adalah banyak dokter dengan pasien adalah banyak ke banyak atau many to many. Lalu dokter dengan administrator adalah banyak ke banyak. Jadi hubungannya many to many. Lalu administrator ke pasien adalah banyak ke banyak atau many to many. Nah, maka setelah kita mengetahui atau menentukan derajat relasi dan derajat kardinalitas, maka kita menggambarkan ya graph editornya seperti ini ya. Grafiknya seperti ini. Di dokter mempunyai ID card, mempunyai atribut ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialisasi, dan waktu kerja. Lalu dokter memeriksa pasien. Atau lebih enaknya itu untuk membaca itu dari sebelah kanan bawah. Sebelah kanan bawah ini ada pasien. Jadi pertama pasien bisa ke mendaftar atau juga bisa ke dokter. Tapi karena pelayanan di rumah sakit itu harus mendaftar diri, maka pasien terlebih dahulu harus mendaftar ke bagian administrator. Administrator memberikan data ke dokter. Dokter baru memeriksa pasien. Nah, ini untuk gambaran lengkapnya dari grafik dari hubungan relasi atau derajat kardinalitasnya. Nanti pasien mempunyai atributnya adalah ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat kelamin, dan nomor HP. Untuk primary key-nya atau kata kuncinya adalah ID card. Atau ibaratnya kita bisa analogikan sebagai nick. Jadi setiap orang itu harus mempunyai nick ya. Makanya untuk primary key-nya adalah pasien. Lalu pasien akan mendaftar ke administrator. Jadi banyak pasien ini bisa mendaftar administrator. Berarti si administrator ini juga ada banyak. Nah, administrator ini mempunyai atribut ID admin, nama admin, lalu waktu jaga. Nah, untuk primary key-nya adalah yang di garis bawah ini adalah ID admin. Lalu banyak admin memberikan data, menyimpan dan memberikan data ya, memberikan data ke dokter. Dokter menerima data. Nah, dokter ini mempunyai atribut ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialisasi, waktu kerja. Dan untuk primary key-nya adalah ID dokter. Lalu setelah dokter menerima data dari administrator, lalu dia memeriksa pasien. Nah, ini tadi langkah pertama adalah kita memeriksa atau mengidentifikasi entitas. Lalu setelah kita dapat entitas, kita memberikan atribut untuk masing-masing entitas. Terus langkah yang ketiga atau langkah berikutnya adalah kita memberikan hubungan antara entitas, dan setelah memberikan hubungan kita menentukan adalah kardinalitasnya, derajat kardinalitasnya. Nah, untuk grafiknya seperti ini ya. Ini dapat dibaca dokter dengan banyak pasien memeriksa ke banyak pasien. Lalu dokter dengan administrasi dapat dibaca banyak administrator memberikan data ke banyak dokter. Lalu administrator dengan pasien dapat dibaca satu administrator melayani banyak pasien. Lalu langkah yang terakhir adalah langkah kelima. Langkah kelima ini kita adalah membuat IRD finalnya. Perlu diketahui jika relasi dan setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi berubah menjadi sebuah entity dan atributnya menjadi primary key. Jadi perlu diketahui untuk primary key-nya dokter adalah ID dokter, lalu pasien adalah ID pasien, lalu admin adalah ID admin. Maka ERD-nya dapat disempurnakan seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini untuk ERD finalnya. Jadi bisa dibaca dari paling bawah ini, kanan bawah ini, pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, dan nomor HP. Untuk primary key-nya adalah ID pasien. Lalu pasien melakukan pendaftaran. Nah, di dalam pendaftar ini juga terdapat atribut. Atributnya adalah ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Setelah melakukan pendaftaran, maka administrator adalah melayani. Nah, untuk administrator ini, atributnya adalah waktu jaga, ID admin, dan nama admin. Untuk primary key-nya adalah ID admin. Setelah pasien mendaftar, lalu admin melayani, lalu admin menyimpan data terlebih baru memberikan data.
kepada dokter admin. Nah, dokter admin sendiri ini mempunyai atribut ID data, ID admin, dan ID dokter. Untuk primary key-nya adalah ID data. Lalu dokter admin menyimpan data, lalu memberikan kepada dokter. Nah, dokter ini juga mempunyai atribut ID waktu kerja, ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialisasi. Karena perlu diketahui dalam soal tadi adalah banyak dokter atau banyak pasien dapat ke banyak dokter, tergantung kondisi dan penyakitnya, atau lebih singkatnya adalah tergantung penyakitnya ya teman-teman, tergantung penyakitnya. Jadi kalau kita ke rumah sakit itu kan pastinya ada yang namanya dokter saraf, dokter tulang, dokter eh, dokter kandungan dan lain sebagainya. Makanya banyak dokter bisa memeriksa banyak pasien. Lalu setelah data ini diterima dokter yaitu memeriksa pasien, menerima pasien. Makanya di sini dapat saya buat eh, kata kunci adalah, atau kunci tamu adalah pasien dokter. Jadi maksudnya adalah dokter bisa memeriksa banyak pasien, pasien bisa memeriksakan diri ke banyak dokter sesuai dengan kondisinya atau sesuai dengan penyakitnya. Untuk penyakitnya ya teman-teman. Nah, ini penjelasan saya mengenai langkah-langkah praktikum dan hasil rancangan IRD yang saya buat untuk sistem rumah sakit ini. Dengan struktur ini dan data transaksi bisa dimulai dari pendaftaran hingga pemberian resep dan dapat terkelola dengan baik dan konsisten. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk teman-teman tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.